Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tanjung Katung airnya keruh. Tempat mandian anak di hari Senin. Setiap hari suami istri begaduh karena istri kebanyakan pinjaman online. Nah, ini kudu kita sadar juga, ibu rumah tangga, bersabar sedikit, banyak bersolawat kepada Rasulullah, sering bangun malam, kalau bisa tiap malam, jangan kebanyakan riba-riba. Ini saya baru berapa hari ini banyak sekali aduan kepada saya, Pak Ustadz, apa amalannya? Bagaimana amalan? Amalan yang paling tokcer sekalipun kagak ada. Kalau kita suka makan riba, susah jadinya. Tobat dulu dari riba. Saya dulu sering banget dibully orang gara-gara jangan riba apa bang yang gak ada riba zaman sekarang. Begitu terkena, luar biasa kan? Gak bisa pulang karena rentenir ngancem-ngancem. Saudara kagak mau tahu, suami angkat tangan. Mau ngadu kemana siapa lagi? Apa yang mau kita dapetin kalau udah kayak gini? Saran saya, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudara yang belum terkena, tolong jauhi riba. Belum pernah saya ngelihat orang yang makan riba seumur-umur saya nih, setua kayak gini nih. Belum pernah saya lihat orang yang usaha dari hasil riba itu sukses, belum pernah. Yang ada pada bangkrut. Ada yang diambil rukonya, ada yang diambil kendaraannya, ada yang diambil apa aja diambil jaminannya, bangkrut semua. Riba sebabnya. Tolong jauhi itu riba. Riba, Allah sudah memerangi riba. Riba itu menyusahkan kita di masa depan. Memang ngambilnya gampang, enak. Nah, ada satu orang bercerita, Ustadz, saya ini berasal dari kota B. Saya ini suami udah angkat tangan. Gara-gara apa? Saya sering ngambil dulu. Sebenarnya saya nggak tertarik. Nah, inilah nih. Apa itu? Untuk apa sih? Akhirnya apa nih? Gara-gara sedikit jadi banyak berkembang, beranak pianak bunganya. Itu juga akhirnya kita jadi ATM orang. Jangan seperti itu, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, jauhi riba. Kita dekat kepada Allah juga susah kalau kita dari hasil riba. Jangan suka nilep, jangan suka makan uang kantor, jangan suka ngurangin timbangan. The Ten of Commandment kan begitu isinya. 10 perintah Tuhan itu kan begitu tuh. Isinya apa? Jauhi riba, jauhi curang, taat kepada Allah, beribadah biar betul, ikuti apa yang disampaikan oleh para ulama. Ini kagak, ulamanya dibully. Ya jadi begitu. Begitu kena ya udahlah. Yang namanya riba itu kita itu nganterin leher kita, jeratnya ke leher kita. Suatu saat nanti dikedet sama orang, ditarik. Kita disuruh makan tai sama orang. Gara-gara apa? Karena kita beriba. Jauhi itu semua. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Setiap hari itu masuk ke SMS saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa selain menasihati supaya dekatkan diri kepada Allah, jauhi riba. Kalau udah kayak gini, apa ada saudara membantuin kita? Nggak ada. Kalau you dapet 1 miliar, sekarang 5 miliar, semua hasil gusuran jual tanah, semua orang jadi saudara. Yang nggak kenal apa-apa, orang Betawi bilang, yang kagak kenal apa-apa sama gua ngaku jadi encang. Gua kan encang lu, gua kan encing lu, gua kan paman lu. Karena apa? Karena kita punya duit. Nah itu. Coba kalau lagi kayak gini, apa ada? Orang dengerinnya aja enak. Agak mau denger, bukan urusan gua tuh mah, masalah lu. Apalagi saudara itu yang gitu, apalagi orang lain. Maka dari itu yang belum terkena, jauhi ini riba. Jauhi ini riba. Yang udah kena, jauhi riba. Yang udah kena bertobat dari riba. Yang udah dibayarin aja itu. Gimana cara bayarnya? Ya bagaimana lagi? Harus dibayar, harus berusaha ini biar jangan kena sama mereka. Jangan lagi terlibat dalam lingkaran setan. Kalau udah masuk ke lingkaran setan udah luar biasa. Cuma ada satu pintu yang ketika pintu-pintu lain udah terbuka, saudara juga udah nggak mau nerima kita. Ngapain itu tukang minjem duit? Dia bilang, ngapain itu tukang riba? Dulu saya pernah ada satu orang yang bercerita sama saya, bang, dia bilang kan, saya mengamalkan surat Al-Waqiah setiap malam, pas saya baca 40 kali. Saya tanya, apa faedahnya mas? Yang mas dapatkan? Saya membaca itu udah 3 tahun lebih. Saya baca itu terus menerus saya baca. Dari mula saya baca susah banget, 40 kali itu susah, bacanya lama. Sampai sekarang cuma 1 jam. Kalau itu sama saya 1 jam itu dapat surat Al-Waqiah kita baca 40 kali. Bacanya dalam hati, jangan semuanya di luar, jangan semua dijahirkan, di dalam hati. Jadi cepat ya.
Tajwidnya bang, ya tajwidnya kenapa emang ya? Tajwid kan bagus kita baca, yang panjang kita panjangin, yang pendek kita pendekin. Idgham, ikhfa, iklab kita baca dengan baik. Ada hukum bacaannya, kita tahu idgham itu apa, iklab itu apa, huruf idgham berapa. Tentu di dalam apa namanya Al-Qur'an paling banyak itu hukum bacaan nun mati atau tanwin. Nah, itu nun mati atau tanwin. Makanya itu dibaca di apa namanya dibahas dalam bab sendiri dalam kitab, ya kitab anak-anak yang sering dibaca itu kitab-kitab dasar apa itu ya, dalam kitab Tuhfatul Atfal. Palawalu ijharu qabla harufi lil khalqi sitin rutibat pal ta'rifi hamjun pahaun sumainun khaun mumalatani summa ghainun khaun wasani idghamun bisitatin atat biar maluna indahum qad sabatat lakinnaha kismani kismun idghama bihi bigunatin biyan mu'lima. Nah itu wasalisu iklabu indal ba'i miman bigunatin ma'al ihfa'i. Nah itu ya. Warabiu ifau indal padili minal hurufi wajibun lil padili. Nah itu hukum nun mati atau tanwin paling banyak dalam Al-Quran. Tentu kita bisa membacanya. Elok ngaji udah segede ini kagak bisa ya, kagak mungkin. Baca yang rajin, insya Allah kita akan sampai. Baca surat Al-Waqiah, tajwidnya kita baca dengan bagus. Karena ada yang bertanya juga, bang tajwidnya nggak diperhatiin. Ya diperhatiin lah, orang kita baca. Kita aja hafal kitab Tuhfatul Atfal tentang tajwid, tentang nun mati atau tanwin. Karena itu paling banyak dibahas dalam Al-Quran. Ditemui di dalam bacaan Al-Quran. Nun mati atau tanwin. Makanya dia dibedakan babnya tersendiri. Agak banyak babnya. Bisa sampai kalau nggak salah saya 5 bab itu. Khusus memahami tentang nun mati atau tanwin hukum bacaannya. Nah yang lain-lain. Madsilah tawila, madsilah qasiro, tafhim, tarkik, kemudian majlajim, madarit disukun. Itu nggak terlalu banyak ditemui dalam Al-Quran. Yang banyak adalah nun mati atau tanwin. Paling banyak disebut dalam Al-Quran. Makanya ngaji dari muda. Kalau dari muda udah ngaji, udah tua ini insya Allah tahu. Kalau yang udah tua bang, tua ngaji juga. Saya aja masih belajar dari pagi sampai sore tetap belajar itu. Nah kita lanjutkan yang tadi. Itu orang tuh berkata kepada saya, itu udah saya amalin bang. Udah 3 tahun, bertahun-tahun saya amalkan. Lalu saya tanya, apa faedahnya mas? Semenjak saya menikah, saya belum menikah waktu itu, saya baca itu dari muda. Saya tidak pernah berutang. Nah itu. Ada aja pertolongan dari Allah. Apalagi di zaman gaya lebih mahal daripada kenyataan. Gaya hidup setiap pagi, setiap hari itu. Apa itu? Pinjaman online, riba lagi. Kan udah saya bilang tadi di awal-awal. Apa di awal-awalnya itu? Yang saya bilang tadi. Diingat-ingat. Tanjung Katung, airnya keruh. Mandian anak di hari Senin. Suami istri kerap begaduh. Karena bini kebanyakan pinjaman online. Nah itu, jadi kayak gitu. Yang jangan beriba, jauhi riba. Yang hidup yang kayak orang zaman dulu. Dulu saya zaman dulu ini saya liatin kan orang-orang tua di sini, kalau itu kan dulu tanaman cengkeh itu, punya tanaman cengkeh. Kalau dia ngejual cengkeh, itu sekarang mah cengkeh udah murah harganya. Dulu tahun-tahun 80-an tuh orang bercerita, saya dengar itu karena saya baru 30 tahun ada di sini. Jadi saya dengar dari orang tua itu kalau misalnya dia belanja jual cengkeh itu pulangnya dia nggak bawa duit. Sedikit aja dia bawa, sisanya dia bawa emas, langsung dibeli emas, langsung dibawa pulang. Nah itu karena emas nggak ada devaluasi, nggak ada apa namanya itu, nggak ada defisit. Emas itu selamat dari defisit, dari devaluasi dan segala macam. Emas itu nilainya tetap segitu. Harga kambing berapa di zaman Rasulullah? 2 dinar. Zaman sekarang kita beli 2 dinar juga sama. Maka dari itu dia selamat. Dikumpulkan itu emas, disimpan, dikumpulkan, tapi juga bayar zakatnya. 98 gram udah kena zakat, bayar supaya jadi berkah. Jangan kebanyakan, inilah susah, gaya hidup terlalu tinggi. Beda dengan orang zaman dulu. Orang zaman dulu saya lihat bapak saya, mak saya, itu sampai pergi haji berkali-kali, kan begitu. Gaya hidupnya nggak banyak. Oh zaman sekarang kita ini luar biasa gaya hidupnya. Pengen ngeter, ya kalau punya sih nggak apa-apa. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita kena riba. Ujungnya kita diteror orang. Jauhi yang seperti itu. Banyak sekali. Pokoknya sesuatu yang dimulai dengan riba, udah banyak banget saya lihat kagak ada berkahnya. Jauhi riba. Jangan sampai kena yang begini lagi. Sekarang yang udah dengar kalimat-kalimat ini, coba tolong jauhi riba. Nanti kita nggak dihargai, nggak punya marwah kita. Sampai gaji bapak berapa, bapak kerja di mana, tempeleng sama orang zaman dulu yang kayak gitu kan. Ngapain lu nanya-nanya gaji gua? Orang di desa memang dia nggak pegang duit, tapi nggak pernah kelaparan tuh. Nggak pernah kelaparan. Padi selalu ada, berkah hidupnya. Kalau lebaran, bulan puasa itu berkah luar biasa. Bulan Maulid kayak gini berkah luar biasa. Kenapa? Karena hidupnya jauh dari riba. Sawahnya ada,
Kalau kita luar biasa ini. Udah kita hidup ngontrak, utang kita kebanyakan, gara-gara kebanyakan gaya hidup yang kegedean. Makanya kan gaya itu, kebanyakan gaya, apa istilahnya itu mahal, gaya itu gengsi itu mahal. Hidup itu nggak susah sebenarnya, sederhana aja. Cuma karena gengsi kita kebanyakan, jadi kayak gitu akibatnya. Kita koreksi semuanya, jauhi dari riba. Jangan sampai ada lagi orang yang mengeluh seperti itu. Yang udah terlanjur bang, udah terlanjur bayar, tobat dari riba. Insya Allah mudah-mudahan ada berkahnya. Yang disimpan tuh emas, bukan duit. Kalau duit itu kita simpan dia turun devaluasi, apa namanya, inflasi dia turun. Jangan apa ya, terjebak, apa istilahnya itu, apa ya orang bilang sekarang itu bahasa kerennya itu apa istilahnya, apa istilahnya itu ya bahasanya, krisis gara-gara kebanyakan gaya hidupnya kegedean. Nah, itu akibatnya. Kalau punya nggak masalah, kadang-kadang ini kita pengeluaran lebih besar pasak daripada tiang orang Melayu. Orang tuh kalau nawarin kita baik-baik baik-baik, tapi kalau misalnya kita udah berutang nanti keluar Dracula, caci maki kita di tempat orang rame. Ingat pepatah pepatah Melayu dikatakan apa, kalau tiada ada berada, manalah punai bersarang rendah. Punai mana ada sarangnya rendah, tinggi-tinggi. Tapi tiba-tiba punai bersarang rendah. Tiba-tiba baik sama kita kan nawarin. Kalau udah kena kayak gitu, besok yang datang Dracula sama kita. Diisep kita, darah kita, nggak hilang-hilang tuh utang. Dibayarin tiap hari empis-empisan, tapi ya kagak hilang-hilang. Gara-gara riba kagak ada bekahnya. Barakallahu fikum, kita jauhi itu semua, kita ikuti ajaran Rasulullah, kita banyak bersalawat, kita jauhi yang seperti itu. Insya Allah hidup kita berkah. Barakallahu fikum, sikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.